Siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Come on teens, tepuk tangan di atas kepala. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kita berdiri dengan kuasa, sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Teens, clap your hands. Teens, sama-sama kita katakan sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Pam pam pararam, pam pam pararam, param pararam, param param. Are you ready, teens? Come on, clap your hands. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini
atas segalanya, kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Teens, the revivalist generation, the next generation for our church. Saya adalah Etias, teman-teman bisa manggil saya Ko Etias, Kak Etias, dan ini pertama kali saya sharing di Teens Online. Dan saya berharap apa yang saya bagikan hari ini bisa berguna, bermanfaat bagi anak-anak remaja dimanapun engkau berada. Dan hari ini saya akan berbicara tentang the better future, atau masa depan yang lebih baik. Percayalah, bersama Yesus ada masa depan yang jauh lebih baik bersama dengan Dia. Bagi engkau dan siapapun yang mendengarkan firman ini. Dan hari ini, apa yang ingin coba saya sampaikan, ada beberapa quotes yang akan memberikan dampak dalam hidupmu. Quotes yang pertama adalah, follow your dream. Ikuti apa yang menjadi mimpimu. Nah, pertanyaannya sering timbul adalah, what is my dream? Nah, waktu saya masih sekolah pun sering terjadi timbul pertanyaan dalam hati saya. Apa sih yang menjadi mimpi saya? What is my dream? I always wondering, what is my dream? Until one day, saya punya jawaban seperti ini. Setiap pencapaian di hari esok adalah jawaban dari setiap mimpi kita di waktu yang lalu. Saya ulang sekali lagi, setiap pencapaian kita di hari esok adalah jawaban dari setiap mimpi kita di masa lalu. Nah, satu kali ketika Ko Etias baru pertama kali masuk ke universitas, di situ ikut orientasi. Dan di masa orientasi itu, salah seorang pembicara mengatakan seperti ini, kamu ingin IPK berapa ketika kamu kuliah di tempat ini? Set a goal
Nah waktu itu Koetias langsung set a goal. Saya ingin minimal punya IPK 3,5. And that is right. Ketika waktu berjalan, selesai semester pertama, Koetias punya IPK 3,62. Begitu seterusnya sampai ketika lulus rata-ratanya adalah di atas 3,5. Kita semua punya mimpi. Nah, punya mimpi bukan berarti tidak punya tantangan. Ada satu tokoh di Bible kita yang bernama Yusuf. Dia punya mimpi yang dari Bapa Yahweh. Jadi seorang yang luar biasa, menjadi seorang pemimpin, bukan hanya di keluarganya, tapi di sukunya bahkan di bangsanya. Nah ketika Yusuf menceritakan mimpi ini kepada keluarganya, kepada saudara-saudaranya, apa yang terjadi? Bukannya mendapatkan support, bukannya mendapatkan dukungan, tapi yang terjadi adalah ada jealousy, ada kecemburuan, bahkan ada pengkhianatan yang berujung ketika Yusuf dimasukkan ke sumur dan ingin dibunuh. Untung saja enggak dibunuh, akhirnya dia dijual sebagai budak. Sesuatu yang sangat miris ketika kita punya mimpi, tapi bukan sesuatu yang baik yang kita dapatkan, malah tantangan dari sekitar kita. Nah zaman dulu kita tidak pernah, orang mungkin gak pernah bayangin ada besi bisa terbang di langit. Nah sekarang karena ada orang yang punya mimpi seperti itu, akhirnya besi itu bisa terbang di langit. Dan menghubungkan orang-orang yang dari kota yang satu ke kota yang lain. Dari pulau yang satu ke pulau yang lain. Dari negara yang satu ke negara yang lain. Besi itu namanya pesawat. Karena ada orang punya mimpi bikin pesawat, jadilah pesawat. Dan kita semua sangat terbantu dengan adanya hal itu. Zaman dulu ketika masih pakai telepon biasa, yang hanya menghubungkan suara, nggak pernah kebayang bisa bertatap muka ketika berbicara. Namun saat ini, semua orang bisa melakukannya, bahkan bisa bikin conference, bisa bikin meeting melalui aplikasi dari smartphone yang kita gunakan. Dan kita bisa berhubungan langsung dengan orang-orang di luar negeri yang berbeda jarak dan waktunya pun kita bisa lakukan. Hanya daripada mimpi seseorang yang jadi kenyataan. Nah kemarin saya nonton sebuah film judulnya Startup. Ada yang nonton Startup di sini? Kemarin baru saja episode terakhir dan di situ dikatakan ada seorang yang punya mimpi, ingin punya mobil yang tanpa sopir. Artinya mobil ini bisa jalan tanpa harus ada sopir. Dan di film itu jadi kenyataan karena ada seorang programmer yang luar biasa yang handal bersama dengan timnya yang punya mimpi seperti itu. Saya nggak tahu kalian di sini tim Dosan atau tim Jipyong. Tapi yang saya tahu bahwa karena mereka punya mimpi dan mimpi itu jadi kenyataan. Dan itu terjadi. Dan jangan lupa semakin besar mimpi yang kita miliki, semakin besar pula tantangan yang harus kita hadapi. But don't lose hope. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Bapa yang luar biasa. Dialah yang selalu memperhatikan kita. Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Quote yang pertama adalah follow your dream. Sekarang kita beralih ke second quote. Keep on running and shining because it takes time. Untuk berlari dari satu titik ke titik yang lain, atau saat ini mungkin yang lebih sering adalah untuk goes dari satu tempat ke tempat yang lain, membutuhkan waktu dan tenaga. Yang saya tahu seperti itu, soalnya kita masih belum bisa teleport saat ini. Belum ada yang bisa pindah tempat secara instan saat ini, nggak ada yang bisa. Itu butuh suatu waktu dan butuh sebuah tenaga. Nah ketika kembali ke kisah Yusuf, ketika dia dijual di Mesir,
dia jadi budak. Tapi dia tidak berhenti di sana menyesali, meratapi nasibnya, sedih dengan keadaannya. Maybe dia mungkin pernah merasakan hal itu. Gila saudara gue tega banget jual saya. Tapi Yusuf tidak sampai di sana. Ketika dia jadi budak yang terbaik. Dia melayani tuannya, memberikan yang terbaik dengan apa yang bisa dia lakukan. Ada waktu untuk kecewa, ada waktu untuk putus asa, tapi dia tidak tetap di sana. Dia keep on running, keep on shining. Dia bekerja lebih keras, dia memberikan yang terbaik. Dan apa yang terjadi akhirnya tuannya memuji dia, memuji Tuhan yang Yusuf sembah. Melalui apa yang Yusuf kerjakan, nama Tuhan, nama Bapa Yahweh yang dipermuliakan. Tetap fokus kepada mimpimu. Yes, there will be obstacles. Just make the obstacles into the stepping stones. Dan saya mau katakan seperti ini, semua orang punya masa lalu yang buruk di masa yang lalu. Nah, satu kali ketika Ko Etias masih sekolah, waktu itu baru pertama kali masuk sekolah menengah pertama atau kelas 7 saat ini. Ketika penerimaan raport hasil akhir dari satu semester, Ko Etias punya nilai merah. Satu nilai merah di antara semua nilai yang Ko Etias dapatkan. Dan itu membuat suatu hal yang tidak menyenangkan, tidak nyaman. Bahkan ditanyakan sama orang tua, gak enak sama sekali. Tapi apa yang Ko Etias lakukan? Oke, itu yang menjadi masa lalu. Saat ini di masa yang akan datang apa yang saya lakukan? Saya tetap belajar. Lebih giat lagi. Dan akhirnya di waktu berikutnya sudah gak ada nilai merah. Sampai seterusnya. Nah mungkin saat ini kemampuan yang kita teman-teman miliki itu terbatas. Hanya bisa matematika. Jangan kecil hati, jangan khawatir. Ikut olimpiade matematika bisa luar biasa loh hasilnya. Mungkin hanya bisa menggambar, hey come on you can be an artist. Hanya bisa ngedance, engkau bisa menjadi dancer yang luar biasa. Hanya bisa main game pun sekalipun engkau hanya bisa main game. Bukan addicted yang saya maksudkan di sini, tapi engkau betul-betul punya talenta di situ. Engkau bisa cari tim yang bagus, bikin tim yang bagus, punya strategi yang bagus. Engkau bisa jadi gamers yang luar biasa. Mungkin satu saat engkau bisa menjadi pembuat game yang luar biasa. Di Filipi 3 ayat 13 dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi satu hal yang aku lakukan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan menjangkau apa yang ada di depanku. Ayat 14, aku berlari ke arah tujuan, yaitu sebuah hadiah panggilan surgawi dari Elohim di dalam Kristus Yesus. Paulus itu punya masa lalu yang buruk. Ketika dia menganiaya orang Kristen. Namun karena perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, itu mengubahkan hidupnya. Dia tidak terpaku dengan masa lalunya, saya orang berdosa, saya sudah menganiaya orang Kristen. Dia tidak terpaku di situ, tapi dia mengarahkan tujuannya kepada tujuan yang Tuhan sudah siapkan. Dia punya new destination. Sehingga dia punya gairah dan dia memberitakan tentang keselamatan hanya diperoleh melalui Yesus Kristus. Ada satu quote yang menarik dari sebuah film dikatakan seperti ini. Why do we fall? Kenapa kita harus jatuh? So we can learn to pick ourselves up. Supaya kita dapat mengangkat diri kita kembali. Kenapa kita bisa berdosa dan lain sebagainya? Karena kita masih manusia, we are human. Tapi syukur kepada Elohim bahwa kita diselamatkan karena anugerah. Dan saya mau katakan bahwa teens, engkau di dalam Yesus adalah anak-anak Elohim. In Christ, you are son of God, you are daughter of God. So, engkau ini berharga di hadapan Tuhan, engkau ini mulia di hadapan Tuhan. Tidak peduli seburuk apa masa lalumu, di dalam Kristus engkau ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Percayalah, Tuhan Yesus sanggup mengubahkan kehidupanmu yang sekarang, bahkan di masa yang akan datang. The better future is in your hand. And now the third quote is, trust in Jesus Christ. Apapun yang kau lakukan, percaya dan bersandar kepada Yesus. Karena begini, kalau hidup kekal saja Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita, yang percaya kepadanya, apalagi kehidupan yang sementara di dunia ini. Ada satu kalimat yang menarik begini, sail off without the map. Because Jesus is the captain of our ship. Berlayarlah tanpa peta karena ada Yesus yang menjadi nahkoda dari kapal kita. Kembali kepada kisah Yusuf, Yusuf tidak tahu kenapa sih hal-hal yang buruk, kenapa sih ada obstacles yang harus terjadi dalam kehidupannya. Mungkin dia bertanya, why God, why? Kenapa Tuhan saya lahir di keluarga seperti ini? Kenapa Tuhan saya harus hadapi tantangan yang seperti ini? Kenapa bukan orang lain, kenapa harus saya? Tapi dalam pergumulannya itu Yusuf akhirnya sadar bahwa Tuhan punya rancangan yang jauh lebih baik dalam kehidupannya. Ada satu lagu berkata, you know better than I. Engkau tahu lebih baik daripada aku. Bahkan setelah Yusuf dipulihkan, dia menjadi orang kedua di Mesir waktu itu yang memerintah. Dan ketika dia sudah berjumpa kembali dengan saudara-saudaranya, apa yang dia katakan? Di Kejadian 50 ayat 20 ini yang dia katakan, meskipun kamu telah merencanakan kejahatan terhadap aku, tapi Elohim telah merencanakannya untuk mendatangkan kebaikan. Semuanya ini terjadi dengan maksud memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Dia tahu bahwa Tuhan itu punya rancangan yang jauh lebih besar, rancangan yang terbaik bagi kita semua. Dan saya percaya, teens, trust in the Lord Jesus Christ, karena dia tahu yang terbaik bagi engkau. Ayat terakhir kita baca di Yeremia 29 ayat 11, saya baca dalam terjemahan World English Bible. I know what I'm doing. I have it all planned out. Plans to take care of you, not abandon you. Plans to give you the future you hope for. Tuhan tahu rancangan yang ada di dalam dia, katanya. Bahwa rancangan itu adalah rancangan yang terbaik. Masa depan yang lebih baik dan adanya pengharapan yang lebih baik akan masa depan itu. Teens, hari ini saya mau beritahu bahwa Jesus have a big plan in your life. Tidak kebetulan kau dengarkan hal ini. Dan ketika engkau dengar, saya berdoa ini menjadi satu tuntunan dalam kehidupanmu. Percayalah hanya kepada Yesus. Dan saya percaya, teens, engkaulah the next generation in our church. Bagaimana membuat gereja ini berkembang lebih baik lagi. Dan banyak jiwa yang bisa dimenangkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur buat orang-orang muda, teens yang sudah mendengarkan tentang firman ini. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau punya rancangan yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan rancangan itu adalah rancangan yang terbaik. Biarlah melalui kehidupan di masa muda mereka Tuhan, mereka bisa dipakai untuk menjangkau lebih banyak jiwa lagi. Mereka bisa bertumbuh dan mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap mereka yang sedang alami persoalan dalam keluarga, biarlah Engkau menguatkan, ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan mereka sehingga mereka tidak sendirian, mereka dapatkan kekuatan dan mereka dipakai untuk rancangan Tuhan yang lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin.
Sama-sama kita akhiri ibadah kita dengan sukacita. Langkah kami tertuju berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, saksikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Who are things with me? Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus, Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Teens, engkau diberkati oleh ibadah online pada hari ini. Saya percaya jangan biarkan berkat itu sampai kepada dirimu saja. Bagikan kepada teman-temanmu atau siapapun yang engkau kasihi. Dan biarlah mereka juga diberkati melalui ibadah online pada hari ini. Mari kita akhiri ibadah kita, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Berkat dari Bapa Yahweh, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan daripada Roh Kudus ada bersama-sama engkau. Engkau kepala bukan ekor, jalanmu naik dan tidak turun. Apa yang
Tuhan sudah rancangkan kau kerjakan dan jadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Yeshua HaMashiach bless you.